Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalawatu wassalam ala rasulinal karim sallallahu alaihi wasallam. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sering dengar istilah lockdown. Ya, sehingga banyak di antara kita yang sulit untuk silaturahim, sulit untuk berbagi kebaikan. Sekalipun sebenarnya masih banyak cara untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak secara jarak, secara duniawi kita tidak sebagaimana biasanya. Kalau biasanya kita bisa jalan-jalan kemana begitu, atau kita silaturahim ke saudara kita yang agak jauh begitu, biasa-biasa aja. Tapi ternyata kondisi ini Allah mentakdirkan, Allah menjadi kita dengan sesuatu yang berbeda. Tapi selama kita masih hidup, ketika kita masih punya iman, ketika kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sebenarnya itu nggak masalah bagi orang beriman. Ya nggak masalah, kita masih bisa untuk sholat sekalipun harus di rumah kita. Kita masih bisa berbagi dengan saudara kita sekalipun tidak harus ketemu dengan saudara kita. Yang paling bahaya nih, kalau kita di lockdown di kuburan dan tidak ada yang peduli dengan kita. Yang paling bahaya nih, ketika kita sudah di lockdown di kuburan, kemudian tidak ada transfer kebaikan untuk kita. Teringat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatsa, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah." Jika anak Adam itu meninggal, maka terputus amal-amalnya kecuali 3. 1, hendaknya dia dengan amal jariahnya, sedekah jariahnya, sedekah yang pahalanya mengalir. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diajarkan yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang dia ajarkan menjadikan umat, menjadikan manusia menjalankan ibadah, meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, pada akhirnya kita nanti pasti akan terlockdown di akhirat. Kita akan terlockdown di kuburan. Ya, bahayanya kalau kita nggak punya sedekah jariyah, kita nggak ngajarin ilmu yang bermanfaat, kita nggak punya anak soleh yang mau mendoakan kita. Nah, untuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id." Dan pastinya kita nanti akan mengalami itu semuanya, akan terlockdown di kuburan. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surah Qaf ini tadi bahwa, dan ingatlah ketika sakaratul maut tiba, kematian menghampiri kita, dan selama ini kita mencoba lari dari kematian, selama ini kita takut dengan mati, tapi yakin dan harus kita yakini dan wajib kita yakini bahwa itu adalah sebuah kepastian. Setelah itu apa? Kalaupun dia tidak mati dengan sendirinya, maka dia akan mati bersama, di mana akan ditiupkan sangkakala, yaitu kiamat besar. Untuk itu, ketika kita di lockdown di dunia ini, sebenarnya di situ mungkin atau husnudzon kita kepada Allah Ta'ala agar kita mempersiapkan lockdown di akhirat, agar kita mempersiapkan lockdown di kuburan. Sekarang kita menyiapkan, kalau sekarang ya di rumah, nyiapkan beras, nyiapkan gula, nyiapkan minyak dan seterusnya. Ini di dunia ketika kita di lockdown, kita nyiapkan tabung gas dan isinya, kemudian kita nyiapkan air galon dan seterusnya. Itu di dunia. Nah, di akhirat apa yang kita siapin? Sama, kita nanti nggak dapat lagi.
Untuk itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, yuk kita persiapkan diri kita untuk mencari bahan-bahan ketika kita nanti di lockdown di akhirat atau di kuburan. Yang pertama tadi, sedekah jariyah. Mumpung saat ini kita infak, kita sedekah, masih ada orang yang mau nerima. Jangan pelit-pelit. Mumpung masih ada yang mau nerima. Karena nanti ada zaman di mana ketika orang mau sedekah sudah tidak ada yang mau nerima lagi. Atau ketika seorang hamba itu sedang sakaratul maut, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, baru terasa ketika nyawa sudah di kerongkongan, ya, kemudian dia berteriak kepada anak-anaknya, wahai anakku, wahai keluargaku, mendekatlah, berikan ini ke fulan, berikan ini ke fulan. Tetapi keluarganya sudah nggak bisa dengar lagi. Ketika kemudian nyawa sampai di ubun-ubun, kemudian nyawa lepas dari dirinya, dia teriak, ya anakku, infakkan ini ke sana, infakkan ini ke sana. Nggak bisa sudah. Anaknya hanya menangis, keluarganya hanya menangis. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita koreksi lagi nih. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita ngajarin apa nih ke anak-anak? Ya, kadang-kadang ada yang ngajarin bohong. Nanti kalau ada tamu bilang ya, Abi enggak ada ya. Nanti kalau ada tamu bilang ya, Umi enggak ada ya. Ngajarin bohong itu mah. Gitu. Kalau memang ada, bilang ada. Gitu. Kalau memang enggak mau nemui, bilang ada sesuatu yang kita tidak bisa menemuinya. Kadang orang tua juga gitu. Dah ngadus nak, barikinku tak jak ning pasar malam. Dah hadus pasar malam bu, ora di duit. Ya ini mah ngajarin bohong. Itu ngajari ilmu juga, ilmu yang gak bermanfaat. Sehingga anak nanti kelak dia juga akan pintar bohong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang ketiga yaitu anak yang mendoakan orang tua. Dan tentunya ini anak soleh. Karena kalau anak itu gak soleh ya gak diterima doanya. Sulit untuk diterima, sulit untuk sampai kepada orang tua yang telah meninggal. Nah di sini nih kita ada pengaruh nih ya, ternyata berat banget nih jadi guru tuh. Gak gampang nih ya, kita terlockdown berapa waktu ini ya, terbatasi untuk sekolah beberapa waktu ini, ya Allah. Ternyata kembali tuh guru yang sesungguhnya adalah orang tua. Madrasah yang sesungguhnya ya rumah itu ternyata. Untuk itu yuk dengan keadaan terlockdown ini kita berproses nih. Menjadi orang tua yang ustadz. Menjadi orang tua yang guru. Menjadi orang tua yang benar-benar mendidik anak-anaknya. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bertaburkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.